sesuatu yang diciptakan oleh manusia, dirasakan oleh manusia, dan juga diterima oleh manusia itu sendiri. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang paling terdampak pada saat pandemi ini terjadi. Hal ini dirasakan sesaat setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk menutup semua destinasi wisata agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak terus meluas. Dan sekarang dengan mulai diperbolehkannya destinasi wisata untuk mulai beroperasi kembali, maka bukan tidak mungkin banyak orang yang datang ke tempat tersebut. Pada saat ini tentunya sudah banyak sekali masyarakat yang mengerti mengenai arti penting dari kesehatan, kebersihan, dan juga keselamatan. Tentunya, sebelum mereka memutuskan untuk datang dan berkunjung, telah terlebih dulu memperhatikan hal-hal tersebut. Banyak pertanyaan memang yang harus kita jawab bersama. Misalnya, destinasi seperti apa yang akan banyak dicari dan dikunjungi oleh wisatawan pada saat sekarang ini? Apa saja yang harus disiapkan oleh wisatawan sebelum berkunjung ke destinasi? Bagaimana kesiapan destinasi wisata dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru? Protokol kebersihan, kesehatan, dan juga keselamatan yang bagaimana tentunya yang harus diterapkan pada suatu destinasi wisata. Bapak dan Ibu sekalian, besar harapan saya bahwa dalam webinar kali ini, kita akan dapat lebih mengetahui dan memahami akan perubahan tren wisatawan dan juga destinasi tujuan wisata pada masa sekarang. Sehingga dapat memberikan masukan yang berarti bagi semua pihak yang terlibat dalam pariwisata itu sendiri. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, serta panitia yang telah memberikan kontribusi yang besar atas terselenggaranya webinar pada hari ini. Apa yang akan disajikan dan didiskusikan dalam webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya yang hadir pada hari ini. Selamat mengikuti dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Danik atas pembukaan dan sambutannya. Mungkin kita langsung saja beralih ke narasumber. Sebelumnya di sini saya ingin memberikan suatu pemaparan sedikit ya mengenai keadaan kita sekarang ya. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini dunia itu sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ya. Di mana COVID-19 ini adalah sebuah penularannya itu sangat cepat sekali gitu ya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oleh karena itu banyak hal yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini, ada yang lockdown, ada negara yang memperlakukan juga social distancing. Nah, di sini di Indonesia sendiri kita melakukan social distancing, yang dimana berarti semua sektor termasuk sektor pariwisata itu mengalami penurunan ya, jadi sangat berdampak sekali ke industri pariwisata atau sektor pariwisata ini. Nah, oleh karena itu, mengapa temanya itu adalah tren destinasi wisata di era adaptasi kebiasaan baru? Karena mau tidak mau kita didorong untuk melakukan perubahan ya, karena mengikuti tren dari bagaimana sih supaya pariwisata ini di masa-masa pandemik ini tetap berjalan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga tahu rekreasi itu merupakan kebutuhan psikologis seseorang berdasarkan teori kebutuhan Maslow. Jadi di mana rekreasi ini memang harus dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi banyak orang yang juga sudah mengalami stres ya sekarang ini karena ya di rumah terus ya, ada yang lockdown, ada yang memang harus social distancing seperti itu. Nah, oleh karena itu topik ini ya atau tema ini akan melihat bagaimana tren destinasi wisata di era adaptasi kebiasaan baru melalui dua perspektif, yaitu dari perspektif wisatawan dan dari perspektif pengelola destinasi wisata. Jadi biar semua stakeholder yang terlibat di industri pariwisata itu merasa aman dan nyaman. Kira-kira seperti itu ya nanti secara garis besar tema dari webinar hari ini. Oke, mungkin saya akan langsung memperkenalkan kepada narasumber yang pertama kita, yaitu ada
Bapak Felix Gunadi, SPSI Empar. Saya akan membacakan resumenya. Beliau latar belakang edukasi beliau yaitu dari S1-nya Universitas Tarumanegara dengan S1-nya lulusan psikologi. Kemudian ada lagi dari latar belakang edukasinya Advanced Diploma in Hospitality Management dari William Blue College of Hospitality and Tourism Management, North Sydney. Ya, kemudian dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yaitu bersekolah Master Degree of Tourism di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Ya, kemudian kalau saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Presiden. Ya, oke, mungkin kepada Bapak Felix Gunadi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Miss Yufi. Ini saya coba share screen ya. Jadi biar ini udah kelihatan belum? Halo Pak Felix. Ya, halo. Iya, ini suaranya saya agak kurang keras ya. Mungkin Oh, oke. Oke, siap. Ya. Iya. Ini mic-nya udah di depan. Coba. Oke, baik. Kayaknya nggak bisa. Siap. Oke. Ini udah masuk ya? Iya, Miss sudah. Yufi? Iya, sudah, Oke. sudah Pak. Cuman masih agak Oke, kurang keras sih. Suaranya aja ya? Iya, suaranya aja. Kalau screen-nya udah masuk ya? Oke. Udah Pak, sudah masuk Pak. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Felix Gunadi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tren destinasi wisata di era adaptasi kebiasaan baru yang sebenarnya sih ini saling berkesinambungan ya antara stakeholder yaitu tempat destinasi wisatanya dengan wisatawannya. Nanti kita akan baca satu-satu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ya, ini yang terjadi sekarang yaitu COVID-19 dalam dunia bisnis pariwisata yaitu 31% ini secara global yaitu seluruh dunia itu kehilangan 100,8 juta pekerjaan ya. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang sudah bekerja di industri juga mengalami juga ya. Lalu secara GDP juga kita mengalami penurunan ya. Jadi banyak sekali penurunan ini yang terjadi dalam dunia pariwisata. Nah, itu baru awal-awal kemarin. Apalagi sekarang ini ya. Tapi sekarang ini ternyata dari pariwisata khususnya di Indonesia kita sudah mulai sedikit lebih memberanikan diri ya. Jadi di ini bisa Anda lihat sendiri ada beberapa list reopen tourism spot ya di 19 Juni kemarin kayak beberapa di Puncak dan kawan-kawannya dan langsung membludak. Nah, jadi kalau Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi ketika nanti vaksin sudah ada dan kawan-kawan dan sebagainya pasti akan lebih membludak lagi ya. Nah, ini ada peta yang dari Indonesian Investment Coordinating Board. Ini ada 4 yang Special Economic Zone, yaitu ada di Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, sama Morotai. Ini 4 yang diproyeksikan oleh pemerintah untuk menjadi tujuan utamanya. Selain tadi dari Bali ya, kalau Bali sekarang sudah mulai membuka lagi, ada beberapa turis asing dan turis domestik yang masuk ke Bali. Oke. Lalu perkembangan usaha pariwisata kalau kita lihat pada bulan Juni-Juli ini kita mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu di bulan Juni kemarin itu paling turun. Yang biasanya tinggi Juni ya karena liburan sekolah dan kawan-kawan, tapi kali ini mengalami penurunan. Tapi bisa Anda lihat dari secara garis besar itu akan mengalami peningkatan. Ya terutama di Juli tahun 2021 dan nanti pada tahun 2022. Ya. Nah, ketika pada tahun 2022 itu diperkirakan dari WHO itu akan ada kenaikan yang signifikan karena vaksin sudah mulai ditemukan dan protokol kesehatan sudah mulai dijalankan. Jadi
untuk investasi pelaku bisnis pariwisata, ini ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang satu adaptasi dengan keadaan baru. Investasi di bidang online atau daring, ya terutama untuk di bidang F&B, dan yang kedua investasi kemasan atau paket. Nah, ini paket-paketnya harus bisa dibuat se-customize mungkin untuk biar si wisatawan bisa memilih, dia mau memilih mungkin ada beberapa di sini Anda yang sebagai tour and travel agent atau operator ya. Lalu melakukan protokol atau prosedur kebersihan, kesehatan dan keamanan. Ini yang sudah dilakukan karena pada tahun lalu ya 2019 dan 2 tahun yang lalu 2018 Indonesia itu termasuk yang kurang untuk kebersihan, kesehatan dan keamanan. Jadi ini yang akan ditekankan dengan adanya COVID ini. Lalu investasi alat-alat kebersihan seperti masker, mungkin yang punya tempat destinasi wisata di sini, maskernya itu bisa logo atau bisa bentuk dari tempat destinasi wisatanya, sehingga itu bisa sekalian untuk merebrandingkan juga. Oke. Nah ini ada 4 pelaku destinasi wisata diadaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah koordinasi secara menyeluruh di bidang pariwisata, baik dari pemerintah pusat, daerah, swasta, dan komunitas lokal. Yang kedua, meyakinkan konsumen atau calon konsumen bahwa produk yang diberikan aman dan nyaman. Nah, ini yang harus ditekankan. Yang pertama, Anda harus bisa membuat, teman-teman di sini harus bisa membuat bahwa produk yang akan diberikan oleh wisatawan tersebut aman. Ya, gimana caranya? Ya dengan mempromosikan bahwa produk Anda atau tempat wisata Anda, destinasi wisata Anda itu aman dari COVID. Nah, sekarang lebih digenjot ke domestik ya, wisatawan domestik ini sekarang mereka lebih banyak ya kalau melihat trennya. Lalu yang ketiga melakukan K3 tadi ya, kalau menurut Pak Menteri itu bilangnya CHS ya, cleanliness, hygiene and safety. Ya, jadi seperti itu sama dengan dan bekerja sama dengan instansi kesehatan yang terkait. Lalu dan yang keempat melakukan promosi dan investasi dari destinasi wisata mengenai kebersihan, kesehatan dan keamanan produk. Karena sekarang banyak sekali calon wisatawan yang tidak mau pergi, tidak mau jalan-jalan karena takut kena COVID. Padahal sebenarnya bisa saja dia tidak kena gitu ya, karena kalau dia menjalankan prosedur keamanan dan kesehatannya. Itu seperti pakai masker, menggunakan face shield atau lain cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, ini prosedur yang tadi bagi menjadi 4 tahapan. Mungkin kalau ada yang destinasi wisata ini yang pertama harus memperhatikan operasional dan persiapan karyawannya. Itu harus disiapkan dulu bahwa karyawannya harus mengerti kenapa mereka harus menjalankan ke K3 tadi ya atau CHS tadi. Lalu memastikan keamanan untuk konsumennya, membangun kepercayaan konsumen, lalu percaya diri dengan menjalankan prosedur. Kadang-kadang ada karyawan atau yang pemilik usaha tidak begitu percaya diri dengan prosedur keamanannya, kayaknya sabunnya gimana nih dan kawan-kawannya. Oke. Lalu ada lagi 3 fase utama dalam destinasi wisata. Fase yang pertama harus diatasi yaitu atraksi ya, destinasinya. Lalu souvenir, tempat Anda souvenir itu tempatnya harus hygiene ya, kalau bisa ada seperti yang sudah banyak dilakukan, ada tempat cuci tangan di depan dan ada tulisannya area wajib memakai masker dan kawan-kawan. Airport, dermaga atau jalan darat. Ya. Lalu di fase kedua itu sekitar 6 bulan dari sekarang kalau nggak salah, jadi kemungkinan besar akhir tahun, ini tour and travel, asuransi dan penyewaan kendaraan dan MICE ini baru mulai bergerak lagi. Jadi kalau Anda yang bergerak di bidang tour and travel, ini bisa selama 6 bulan ini bisa dipikirkan tempat-tempat mana yang kira-kira aman ya atau masuk ke dalam zona hijau atau yang akan masuk ke zona hijau. Ya, lalu ada lagi yang fase ketiga ini baru infrastruktur yang menunjang ya kayak ATM, money changer, petugas keamanan dan kebersihan. Oke. Lalu nah ini yang tren wisatawan yaitu jarak dekat
yang pertama ditekankan itu adalah domestik. Jadi kita memutar di sekitar misalnya banyak yang di Bogor itu berarti di daerah Jawa Barat saja gitu ya, atau ke ASEAN atau Asia. Ya, seperti yang kita tahu kalau Anda melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bisa ke sana tapi kayaknya nggak bisa pulang gitu, atau kebalikannya sudah nyampe sana tapi ternyata nggak bisa pulang gitu ya. Lalu ada private tour yang akan disesuaikan oleh keinginan wisatawan. Lalu ada private tour yang akan disesuaikan oleh keinginan wisatawan. Nah, ini harus bisa di-customize, oleh pihak tour and travel-nya. Lalu ada transportasi. Nah, dari transportasi ini tetap menggunakan jarak sosial, mohon maaf. Lalu memastikan bahwa wisatawan berasal dari zona hijau. Nah, ini yang rada susah karena ada beberapa wisatawan yang cukup bandel ya, dia bilang, oh saya dari daerah A itu masuk ke zona hijau, ternyata dia dari daerah B. Jadi ini tolong juga untuk wisatawan atau calon wisatawan yang mau melakukan berpergian, itu pastikan bahwa Anda sehat dan mungkin bisa dengan surat dokter atau lain sebagainya. Lalu dari destinasi yang akan dituju itu sekarang lebih banyak ke yang nature, clean and hygiene, mereka lebih memperhatikan itu. Lalu menghindari kerumunan serta beberapa desa wisata. Nah, jadi desa wisata di sini bisa melakukan jarak ya, menjaga jarak antara satu wisatawan dengan yang lain atau satu grup dengan grup yang lain. Dan dipastikan grup tersebut tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Biasanya cuma maksimal atau 10 sampai 15 itu sudah itu sudah banyak sekali. Gitu. Ya biasanya cuma 4 atau 10 maksimal. Lalu kebutuhan wisatawan yang pertama yaitu meyakinkan prosedur kesehatan dengan standar Kementerian Kesehatan atau dari WHO. Jadi prosedur kesehatan dan keamanan ini misalnya menggunakan sabunnya seperti apa, harus sabun saja atau sabunnya boleh campur dengan air karena ada beberapa tempat yang sabunnya dicampur dengan air. Nah ini boleh atau tidak. Nah seperti regulasi-regulasi seperti itu yang harus diikuti oleh tempat destinasi wisatanya. Lalu yang kedua yaitu mengenai asuransi kesehatan mengenai COVID-19. Nah ini yang nantinya akan dibahas asuransi kesehatannya ini perlu atau tidak. Nah, nanti akan ada perusahaan-perusahaan asuransi yang akan sehat tapi kalau kena COVID nanti di asuransi bisa di-cover. Nah, ini yang mulai masuk ke tahap situ. Nah, itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Felix. Mungkin dari pemaparan Pak Felix tadi, saya bisa ambil kesimpulan kira-kira seperti ini mungkin ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama kali yaitu adalah human resource-nya ya. Human resource-nya harus diberikan knowledge dan ditumbuhkan rasa awareness-nya betapa pentingnya protokol kesehatan di tren destinasi wisata agar kedua belah pihak antara destinasi wisata dan wisatawan sama-sama merasa aman dan nyaman, begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua yang saya ambil tadi, yang saya tangkap ya, itu pihak tour and travel itu harus benar-benar juga memperhatikan dan meyakinkan wisatawan dan juga pihak pengelola destinasi wisata untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ya, mungkin sama tadi juga bahwa Indonesia berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index tahun 2019, health hygiene-nya masih kurang ya Pak ya nilainya. Ya. Begitu. Oke, baik mungkin saya langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Ya. Ada yang mau bertanya? Boleh di unmute ya suaranya. Silahkan. Miss Yufi ini ada yang nanya di chat katanya. Oh di chat ya? Di chat. Oke, iya nih Bapak Michael Limboto ya? Iya. Iya. Ya, sebentar. Mungkin ini pertanyaannya saya bacakan saja ya kepada narasumber Bapak Felix. Karena masa pandemi Corona ini, maka pada usaha perjalanan wisata terjadi hal kreatif, yaitu adanya touring online dengan biaya cukup mahal pada aplikasi Zoom oleh komunitas guiding. Bagaimana menurut pendapat
Bapak, apakah ini tren baru tapi ada weakness point karena tidak merasakan hanyalah seperti presentasi storytelling saja. Bagaimana nilai strong point yang ada? Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ya, silakan Pak Felix mungkin mau langsung dijawab. Oke, boleh. Terima kasih Pak Pak Michael Limboto. Ini memang yang terjadi sekarang ini dari sisi pariwisata ya, usaha perjalanan wisata ini, touring online ini memang lagi marak ya. Cuma permasalahannya yaitu tadi. Jadi sering saya lihat ada yang wisata online ya, virtual wisata ke museum dan kemana. Tapi ini kurang dan mereka kena charge juga. Kalau nggak salah saya lihat ke museum itu 25.000 kalau nggak salah. Itu strong point-nya kalau menurut saya itu hanya untuk memperkenalkan saja sehingga nanti pada tahun 2022 ketika masa sudah selesai, masa pandemik ini diperkirakan sama WHO sudah selesai, tapi Kementerian Pariwisata itu yakin bahwa tahun 2020 sebelum tahun 2022 itu sudah oke lagi. Jadi menurut saya ini hanya untuk promosi saja di mana mereka memperkenalkan tempat wisatanya untuk ketika pada tahun 2022 itu langsung boom lagi. Seperti yang kita tahu ketika puncak itu baru dibuka sebentar saja sudah langsung banyak. Ya karena ya tadi Miss Yufi sudah berbicara bahwa orang-orang pada butuh jalan-jalan gitu loh. Orang Indonesia itu senang sekali jalan-jalan. Jadi ketika harus di PSBB dan kawan-kawan itu harus jadi kayaknya kita punya waktu sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun untuk meyakinkan kepada calon wisatawan bahwa ini oke gitu loh. Ini tempat kita sudah oke. Salah satunya mungkin dengan touring online atau wisata online. Ya, seperti itu kayaknya, Miss Yufi. Oke, baik. Mungkin dari Pak Michael, maaf, mau ada tambahan atau bagaimana nih? Atau sudah cukup puas mungkin? Kalau memang sudah cukup puas, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita langsung saja mungkin ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari Dr. Lelisari SHMH ya. Pertanyaannya itu adalah sektor pariwisata adalah sektor yang paling cepat kena imbas dan paling lama untuk pulih. Bagaimana trennya untuk beradaptasi baru ini, beradaptasi pada adaptasi baru ini, mungkin gitu maksudnya ya. Iya. Silakan Pak Felix. Memang pariwisata ini yang paling cepat kena imbasnya benar itu cuma COVID keluar langsung udah jalan ke tempat keramaian segala macam itu langsung tertutup. Imbasnya yang paling lama ya memang ya karena kita harus meyakinkan kepada yang tadi saya sudah bilang calon wisatawan atau wisatawan kita bahwa tempat destinasi wisata kita itu aman. Seperti contoh yang di Bali itu sudah mulai ramai lagi beberapa spot wisata ya kayak di Pura, saya lupa Pura mana itu sudah mulai banyak lagi tapi baru domestik. Jadi baru domestik saja dan ada di yang saya dengar kabar di Tanjung Klayang kalau nggak salah itu sudah mulai banyak lagi tapi baru domestik saja. Ya, penerbangannya pun penerbangan domestik dan lewat kapalnya pun kapal domestik dan prosedur keamanannya pun harus dilewati seperti cek suhu, harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Tren adaptasi baru ini adalah kita bukan lagi melihat yang mass tapi lebih ke arah yang special interest. Begitu tadi yang saya bilang turnya itu package-nya dibuat kecil-kecil. Ya, jadi misalnya untuk maksimal 10 orang atau maksimal atau 4 orang atau apa. Nah, itu yang trennya yang terjadi sekarang. Karena wisatawan sendiri misalnya satu keluarga atau keluarga besar mereka takut juga kena gitu loh. Jadi takut kena si virus COVID ini. Jadi mereka berpergian dengan keluarganya mereka yang mereka yakini bahwa ini sehat. Itu. Kayaknya sih seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin menarik ya. Jadi memang seharusnya pihak Tour and Travel mulai membuat package yang special interest di mana selain dia aman untuk pihak Tour and Travel-nya juga secara ekonomi kan biasanya kalau special interest itu harganya juga lebih mahal ya Pak ya dibanding yang mass tourism gitu ya. Jadi bisa mendongkrak perekonomian juga ya dengan cepat gitu ya Pak ya. Ya, baik, mungkin terima kasih Pak Felix untuk
jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi ya Pak ya ke pertanyaan Boleh. selanjutnya. Ini dari Bapak Bahtiar Bangkit. Ya, selamat siang Pak atau Bu, saya Bahtiar dari Poltek Par Bali. Dari Bali nih kebetulan. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pelaku pariwisata ingin meyakinkan dalam hal promosi bagi calon wisatawan atau konsumen bahwa destinasi wisata daerah kita aman dan sesuai prosedur kesehatan. Ya. Oke, caranya ya mungkin Anda bisa menggunakan platform yang tidak berbayar ya, seperti Instagram atau apa dengan hashtag yang lumayan menarik, yang cukup banyak. Bahwa yang Anda tampilkan adalah bukan lagi mungkin hanya segelintir kecil untuk panorama atau nature-nya Anda saja, tapi lebih ke arah prosedurnya. Jadi misalnya yakinkan bahwa karyawannya tersebut mungkin dicek suhunya atau mungkin menggunakan sarung tangan atau menggunakan masker gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi bahwa lalu baru lagi dimasukkan mungkin video atau gambar-gambar bahwa tempat destinasi wisata Anda itu memang layak untuk dikunjungi karena indah dan aman gitu. Seperti itu sih. Ya, baik, terima kasih. Mau dilanjutkan Pak Felix? Boleh. Ini langsung nyambung ke ini ya dari Ibu Maria Olga. Ini karena ini nyambung nih. Oh ya, baik. Iya, karena nyambung. Karena pada implementasinya masih banyak yang tidak mengindahkan. Nah, ini yang kita harus kita sama-sama saling memberikan edukasi kepada calon wisatawan bahwa silakan datang ke tempat kami, ke tempat kita, ke destinasi wisata kita, tapi Anda harus melakukan ini. Nah, itu yang tadi saya bilang harus kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, tour and travel juga, lalu komunitas lokal juga, bahwa pandemik ini belum ditemukan vaksinnya. Jadi kalau belum ditemukan vaksinnya memang rada susah, jadi harus kita mengedukasi masyarakat juga. Silakan datang, tapi menggunakan ini loh. Kalau tidak menggunakan ini, tidak menggunakan list yang kita sepakati, ya tidak boleh datang gitu. Jadi seperti itu ya mungkin ya Bu Maria ya. Oke, ya, baik Pak. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Mungkin untuk saya mau menghimbau dulu untuk para peserta sekali lagi untuk suaranya atau audionya mohon di mute ya biar suaranya nggak masuk ke sini ya ke dalam Zoom. Oke, untuk selanjutnya ini pertanyaannya dari Bapak Kiswanto Nugroho. Ingin bertanya kepada Pak Felix, saya mahasiswa semester akhir STP Bogor. Saat ini bekerja sebagai Head of Tourism The Kandang Amazing Farm. Ketika protokol kesehatan sudah diterapkan di destinasi wisata, bagaimana kita selaku pengelola wisata dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari limbah masker dan sebagainya? Ya, silakan Pak Felix. Ya, ini memang menjadi menjadi yang baru ya, karena banyaknya masker yang sekali pakai dan lain sebagainya. Saya kurang tahu juga mengenai prosedur limbahnya seperti apa. Ini pertanyaannya cukup menarik sih. Mengolah sampah ke limbah masker dan sebagainya. Kalau yang saya tahu ini mereka sudah ada penanganannya tersendiri untuk masker yang tidak terpakai, termasuknya ke sampah yang nanti bisa untuk masuk ke sampah plastik. Saya sih masuk ke sampah plastik yang nantinya akan diapakan lagi, saya lupa juga ya. Itu ada pengolahan sampah yang dihasilkan yang pasti nggak boleh dibakar ya, karena mengganggu mengganggu lingkungan juga. Nah, ini diberikan kepada yang berwenang gitu loh. Setahu saya sih di setiap daerah ada untuk yang mengurusi masalah dari limbah masker ini. Mungkin bisa disediakan tempat sampah khusus untuk masker yang setelah pakai ditaruh di sini seperti itu. Ya. Oke, baik. Saya akan selanjutnya langsung ya ke dua pertanyaan terakhir mungkin ya ini ya Pak ya. Oke, boleh. Oke, yang pertama dari Eria, selamat siang. Saya Eria, ingin bertanya mengenai wisatawan yang bandel, yang ingin tetap berpergian ke tempat wisata. Kan banyak ya sekarang yang yang sebenarnya kena COVID tapi dia
termasuk orang yang tanpa gejala. Nah, itu kan yang berbahaya sebenarnya. Nah, tapi mereka kan yang namanya kita sebagai manusia mungkin pengen tetap berrekreasi ya Pak ya. Nah, ini pengen gimana sih caranya supaya pihak pengelola juga mengambil tindakan kepada wisatawan yang seperti ini. Gitu, tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Silakan Pak. Ini tempat destinasi wisata kalau menurut saya harus bekerjasama dengan pihak aparat setempat bahwa kalau tidak menjalankan, kalau tidak memakai masker, kalau tidak mau cuci tangan, ya jangan masuk ke dalam. Jadi sama-sama harus tegas ya, bukan berarti kita menolak wisatawan ya, tapi biar sama-sama Anda aman, kami pun juga merasa aman. Jadi kita tekankan dulu, makanya tadi saya sudah bilang dari prosedur awal itu karyawan dan pokoknya bagian operasional dari tempatnya destinasi wisata itu harus dibiasakan dulu dan harus dipahami dulu bahwa prosedur keamanan ini harus dijalankan. Setelah mereka terbiasa menjalankan itu, ketika ada wisatawan yang masuk dan tidak mau menjalankan, ya mohon maaf harus kita tolak gitu. Seperti itu sih. Jadi wisatawan yang bandel ini memang rada susah ya. Bagaimana cara pengelola wisatawan? Kalau menurut saya tindakan yang harus dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak aparat gitu. Oke, baik. Mungkin biar pihak destinasi wisatanya juga jangan cuma mencari penghasilan aja ya Pak ya, pendapatannya aja ya, tapi benar-benar dijaga mungkin ya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak untuk Pak Felix nih ya Pak ya. Ini ada dari Aditya Dharmarastra Rudiawan ya. Selamat siang, saya Aditya dari ITB. Oh, dari ITB nih, dari Bandung ya. Izin bertanya tentang perubahan paradigm wisata dari mass tourism menjadi special interest tourism. Kira-kira jenis kegiatan dan destinasi wisata baru apa saja yang akan berkembang pasca pandemik menurut Pak Felix? Terima kasih. Oke. Terima kasih Aditya. Untuk pasca pandemik ini yang terjadi adalah ya itu tadi ya, pasca pandemiknya yang lebih ke arah desa wisata, lalu lebih ke arah yang kecil-kecil, itu aja sih, lebih ke arah seperti itu. Jadi lalu masih ke arah nature, masih ke arah yang untuk melihat sightseeing dan kawan-kawannya, dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh wisatawan itu juga terprogram dengan jelas mengenai kesehatannya dan mengenai keselamatannya, seperti itu. Ya baik, mungkin maksudnya untuk special interest-nya dibikin seperti paket tour private sendiri gitu ya Pak, misalkan tour ke desa wisata gitu ya Pak ya, terus ke misalkan bird eye watching gitu misalnya Pak ya, lihat burung gitu ya Pak ya. Oke. Seperti itu. Ya, baik, mungkin mau dari Pak Felix ada tambahan untuk penutupnya Pak? Oke. Penutup dari saya itu yaitu tetap yakin ya, karena ya bahwa ini pandemik ini memang wisatawan secara keseluruhan, tapi yakin bahwa kita bisa melewati ini karena kita sudah melewati banyak sekali ya di Indonesia ini, banyak sekali, dari mulai bom Bali sampai mulai tsunami dan kawan-kawannya, kita semua bisa melewatinya itu dan kita bisa recovery. Jadi saya yakin dengan pandemi ini lewat, pariwisata Indonesia itu akan balik kalau prediksi saya sih bisa 2 atau sampai 3 kali lipat ya, dengan posisi kuota ya, dengan nanti jumlahnya akan jauh lebih banyak. Itu sih kalau menurut saya. Ya baik, jadi kita tetap optimis ya Pak ya untuk industri pariwisata ini, karena kan ya seperti yang kita tahu sebenarnya rekreasi itu kebutuhan manusia seperti makan, minum ya Pak ya, menghirup udara seperti itu. Oke baik, terima kasih banyak Bapak Felix untuk pemaparan materinya hari ini, sangat menarik. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kita langsung saja ke narasumber yang kedua, yaitu ada Bapak Dani Rahadian MM Empar. Selamat siang Bapak Dani. Halo. Sudah kedengar suaranya Mbak? Kedengar suaranya Mbak? Kedengar Pak, sudah jelas Pak. Oke, bisa di-sharing PowerPoint-nya dari Mbak di situ bisa? Oh, sebentar ya Pak. Lagi di nggak apa-apa, silakan aja. Tapi pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada STPB, Bu Danik, Pak Felix. Selamat kenal Pak Felix. Ini
Alhamdulillah, terima kasih. Kita Iya. ada tamu satu nih, ini Bang Saib Sengaji ini dari Raja Ampat, gitu kan. Itu untuk yang soal pengolahan sampah. Dia bermain di plastik sampai akhirnya jadi ada beberapa produk. Oke, tapi intinya saya apresiasi Mbak Budanik juga terima kasih, Bu Sruni, semuanya teman-teman semua di sini selamat sore. Saya nggak berani ngajarin nih. Saya hanya di sini maksudnya adalah sharing apa yang saya tahu, apa yang saya alami, dan kira-kira kalaupun analisis saya salah pun adalah ya mohon maklum karena saya masih banyak belajar. Gitu. Gimana Mbak Yufi, bisa langsung di share? Iya, sebentar Pak, lagi sama IT kami sudah. Nah, ini sudah bisa nih Pak ya. Oke, mungkin untuk pertama saya memperkenalkan Pak Dani dulu ya kepada pada audiens nih, biar tahu Pak Dani. Kalau saya langsung kelamaan langsung di-cut, kasih tahu aja Mbak ya. Oh iya, siap Pak. Tenang Pak, waktunya masih banyak Pak. Pak Felix, selamat kenal. Mohon maaf, mohon izin. Ya, salam kenal juga Pak Dani. Ya. Oke, saya langsung perkenalkan aja. Ini narasumber kedua kita, yaitu ada Bapak Dani ya, Bapak Dani Rahadian MMM-Par, yang memiliki latar belakang edukasi untuk edukasinya itu dari postgraduate program di Universitas Trisakti ya Pak ya, di Attraction and Destination Tourism. Kemudian S2-nya itu di Universitas Widya Tama under manajemen ITB. Majornya itu ada marketing management program ya Pak ya. Kemudian untuk saat ini Pak Dani ini mensupport Yayasan Berbangsa bersama Bangun Desa, di mana Yayasan Berbangsa ini adalah yayasan non-profit yang bergerak di bidang empowering people, pengembangan desa wisata khususnya untuk pemberdayaan desa-desa di Indonesia. Salah satunya untuk desa wisata. Kemudian untuk profesionalnya yaitu tahun 99 sampai 2002 sebagai operational manager di PT Kaminari Production. Kemudian dari tahun 2000 hingga 2002 sebagai konsultan event and exhibition di Department of Cooperative Small and Medium Province of West Java. Kemudian tahun 2003 hingga tahun 2005 sebagai supervisor di PT Bernofarm Farmasi Bandung, Indonesia. Kemudian tahun 2005 sampai 2007 sebagai tim koordinator East Indonesian Area Ambon Island di PT Bina Sarana Sejahtera Agrobisnis. Kemudian di tahun 2011 sampai 2014 sebagai direktur di PT Katara Convex Indonesia. Kemudian dari tahun 2014 hingga tahun 2017 sebagai Event and Creative Manager di PT Global Media Perkasa. Dan dari tahun 2010 hingga saat ini aktif volunteer di Teach for Indonesia. Dan di tahun 2017 sampai 2019 itu sebagai Secretary of the Acceleration Development Rural and Urban Tourism di Ministry of Tourism Republic of Indonesia. Ya, mungkin itu latar belakang dari narasumber kami yang nomor 2. Silakan mungkin ya Pak ya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Dani. Terima kasih Bu Danik, Pak Felix juga teman-teman di sini. Saya mohon izin untuk berbicara kenyataannya seperti apa, kemudian kesulitan-kesulitan seperti apa yang mungkin akan kita hadapi dan memang kita hadapi. Makanya di sini saya judulnya di atas adalah The New Normal Trend. Karena kalau misalnya back to normal, kita sudah mengetahui standarnya seperti apa, indikatornya seperti apa. Tapi kalau misalnya the new normal trend ini kita sendiri masih belum tahu, gitu kan, standarnya seperti apa sih aman, kemudian idealnya seperti apa sih. Ini nih kita masih terus menggali, kita masih mencari case study-nya seperti apa atau teorinya seperti apa. Karena ini benar-benar merupakan hal yang luar biasa. Oke, next Mbak. Satu hal lagi adalah teman-teman mesti kita sadari bahwa ini ini satu hal lagi yang mesti teman-teman atau kita semua sadari bahwa apapun yang terjadi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, gitu kan. Saya nggak peduli apakah golongannya seperti apa atau bagaimana, tapi intinya adalah ini untuk kemaslahatan banyak masyarakat
dan memang untuk kesejahteraan masyarakat, bukan golongan. Karena negara ini juga negara demokrasi yang memang hidup bersama untuk maju dengan teman-teman masyarakat. Oke, next, Mbak. Oke. Di sini satu lagi saya akan mengingatkan bahwa, nah ini Mbak, kita coba bahwa virus ini tuh bukan terjadi hanya di Bogor, di Bandung, di Jawa Tengah, ataupun dimanapun, tapi this is the virus that yang semuanya kena. Oke, ini merupakan permasalahan bersama. Ini lebih parah dari Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-3, Perang Dunia ke-berapa pun, ataupun even bom atom. Kenapa? Karena ini betul-betul melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Mau Amerika yang udah maju, mau Italia, mau Prancis, mau Jepang, semuanya kena. Sebagai contoh adalah mungkin saya akan mengambil Prancis yang notabene kemarin silahkan dicari datanya, center ada juga. Mereka kedatangan wisatawan sampai 80 juta. Bayangin, 80 juta sedangkan penduduknya hanya 60 juta. Lebih banyak, lebih besar. Lewat. Oke, Italia sampai lewatnya juga. Jepang, semuanya lewat. Nah, jadi ini merupakan kita harus aware, kita harus peduli juga bahwa virus ini tuh ada kemungkinan tidak akan pernah hilang. Oke, mungkin Pak Felix bilang vaksinnya ada, yes. Tapi kapan, bagaimana, seperti apapun sampai sekarang masih belum tahu Pak Felix. Ternyata itu. Dan saya malah berpikiran bahwa virus ini bakal seperti TBC, bakal seperti influenza, gitu kan, yang memang ntar jadi TBC gitu kan. Cuma yang saya takutkan apakah, ya mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik gitu kan, ntar habis COVID-19 ada COVID plus, amit-amit gitu. Kemudian COVID kompleks, wah udah tambah ngaco ya. Tapi saya nggak berharap nggak berharap sampai sejauh itu, dan mudah-mudahan ini bisa kita hadapi. Apapun yang terjadi kita harus maju. Apapun yang seperti apa dan bagaimana kita harus bergerak. Nggak bergerak kita mati. Oke. Sekarang international tourist arrivals ini minusnya sampai 240 sampai 440 million minus, bayangkan. Loss in numbers pada saat recovery ini bisa 2 tahun, 3 tahun, malah para ahli yang jauh lebih tahu dari saya, let's say ini bisa sampai 7 tahun. Tourism export yang kita sampai biasa nerimanya ini minusnya sampai minus 300 sampai 450 billion loh. Triliun berarti. Ini kan sadis. Ya. Terus loss in tourism export itu sampai sepertiganya hilang, which is adalah 1,5 triliun US dollars. Oke. Nah, Mbak bisa maju terus Mbak, ini kelewatan nih Mbak. Terus ke bawah ya. Oke, let's say oke. Nah, oke. Terus ke atas. Nah, ini yang data-data saya dapat. Terus ke atas Mbak. Nah, data-data ini juga saya dapat dari UNWTO, WTO, ITF, atau apapun, pokoknya suatu lembaga yang memang kredibel, mereka memang terus Mbak, kejauhan, kaget saya. Sebelumnya Oh, Mbak. sebelumnya ya Pak. Iya, ya nanti diomongin next aja Pak, saya karena begini, yang ini IT kami. Ini apa. Wah, kalau Oke. Sorry, betul. Terus ke atas. Oh, ke atas. Yes, yang warna hijau. Oke, nah ke atas Mbak. Itu ke bawah. Nah, sekarang ke atas. Ke atas. Nah, di sini ke atas. Terus. Yes, this one. Nah, teman-teman di sini bisa ngelihat bahwa dengan virus COVID atau corona ini tuh kayak efek bola ice ball ataupun efek domino. Sekarang bayangkan, silahkan kita baca bersama-sama. Pendapatan devisa nasional dari sektor pariwisata mencapai 10 miliar dolar AS. Itu perkiraan kerugian. Oke. Kemudian sampai 13 menutup 1.642. Sedangkan kalau misalnya untuk di Lombok aja, kemarin ada Mas Tovan juga kontak-kontak ke saya, Kang katanya, untuk di Lombok dari 4.500 bintang ya, itu 3.600 close. Yang notabene adalah
bisa tenaga kerja itu sampai 5.000 itu close. Menurunnya angka kunjungan wisatawan, yes, itu udah pasti. Ini kebayang Februari loh. Sedangkan yang Juli itu udah lebih parah. Mempengaruhi psikologis dan motivasi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Nggak usah orang lain deh. Kalau saya sendiri perasaan mental saya juga udah agak kena nih. Gitu kan, makanya saya udah mulai melakukan perjalanan kecil-kecilan gitu kan, karena udah kangen juga buat keliling-keliling desa. Satu hal yang teman-teman mesti ketahui adalah negara ini sudah menggelontorkan kurang lebih 695,2 triliun, which is adalah yang 100,611 triliunnya adalah untuk menangani untuk menangani COVID ini. Ini gede, ini nggak main-main. Dari 100,6 silakan teman-teman juga cek berapa sih pendapatan dari tourism, nggak nyampe. Ini juga jadi merupakan suatu memacu kita bahwa kita harus juga bergerak, gitu kan. Kemudian teman-teman bisa lihat per tanggal kemarin bahwa kita kasus coronanya sudah melebihi Hong Kong. Oke. Sebentar, di sini ada sudah melebihi Hong Kong, dan ini Indonesia coronavirus case 84.882, death 4.006, recover 43. Sedangkan kalau misalnya China, bukan Hong Kong, 83.644, kematian 4.634, recover 78. Ini kalah. Kalau misalnya kita berbicara mengenai yang sekarang mulai agak ramai nih, bubble travel, berarti adalah menciptakan koridor aman antara dua negara atau lebih yang memang mempunyai latar belakang sama dengan coronavirus, dan kemudian mereka bisa mengurangi atau bisa menekani sehingga grafiknya turun untuk kemudian bisa bersama-sama. Contohnya seperti Australia dengan New Zealand. Kemudian kemarin kita mencoba menjajaki dengan Korsel, Cina, Vietnam, Malaysia. Tapi yang sudah pasti adalah Malaysia dan Vietnam. Kita tunggu juga ini. Dengan kejadian grafik kita semakin meningkat, emang pada mau untuk melakukan kerjasama bubble travel? Itu juga tanda tanya. Nggak usah jauh-jauh. Pada saat kemarin dibuka, saya ngelihat dari Bu Eka Ledia dari Bogor. Dia bercerita, Kang, ampun Kang, banyak banget Kang. Saya udah repot. Oke, berarti di situ kan udah over. Terus kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah over. Efeknya apa? Grafik si virusnya juga naik kan. Nah itu yang mesti kita mesti kita pahami secara baik. Kemudian, Mbak, saya di sini aja, Mbak, sebentar ngikutin aja ya kalau misalnya saya bercerita. Jadi satu hal lagi adalah ini, Pak. Di sini ada timeline model. Itu baru dari Wuhan case dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, Juni sampai ini. Nah, ini kita masih masuk mulai dibukanya penerbangan, mall, dibuka sekolah secara perlahan. Kemudian stage 6, Oktober atau Juni adalah recovery. Sekarang saya sendiri bingung gitu kan. Mulai dibukanya penerbangan. Oke, kemarin pun adalah hanya tinggal dari swab dikurangi, kemudian hanya rapid. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kemarin contohnya yang dari Garuda aja kan ternyata kan bisa positif. Berarti rapid dan swab pun tidak menjamin. Dan kemarin saya dengar juga Menteri Kesehatan akan mencoret rapid sehingga mengadakan lagi swab test. Di Indonesia kebayang 1.674 hotel dari 31 provinsi tutup. Di Bali 95% industri has been closed, tutup juga. Nah, tapi teman-teman nggak usah panik. Gitu kan, don't panic. Di sini juga tulisannya juga don't panic. Kenapa? Gitu kan. Di sini ada survei yang mengatakan bahwa ini banyak sekali nih Mbak yang ingin sesegera mungkin untuk melakukan pelancongan ataupun ingin cepat-cepat mereka rekreasi. Nah, tapi ini ada tapinya juga nih. Di sini disebutkan bahwa di sini yang banyak traveling adalah millennials. Oke.
Berarti anak-anak muda. Kalau baby boomers ya mungkin seumuran saya yang masih 27-30 ini asik. Itu agak berat. Ya, sekali lagi adalah baby boomers dan millennials. Kalau misalnya baby boomers sekarang lagi asik-asiknya kebanyakan stay, main FB, IG, macam-macam. Tapi kalau millennials mereka udah mulai gatal. Mereka mulai gatal, tapi kalau saya mungkin kolonial, banget kolot, tapi jiwa milenial. Meren. Oke. Nah, yang mesti teman-teman lihat adalah ini kesempatan teman-teman millennials di sini. Kenapa? Karena yang kepikiran adalah pikiran oleh saya adalah teman-teman yang muda adalah membuat platform mengenai tourism yang baru. Kalau misalnya sebelumnya Kemenpar mereka punya Jadesta, jaringan desa wisata. Mereka sebelumnya juga punya ITX, Indonesian Travel Exchange. Ya. Nah, tapi mereka di sini full dikontrol oleh kementerian. Nah, kalau pendapat saya adalah teman-teman nih dengerin kaum milenial, saya minta tolong juga karena ini sebentar lagi juga tampuk pimpinan antara baby boomers ke milenial juga harus cepat-cepat. Tolong buatkan atau kalaupun tidak adalah membangun suatu platform yang tidak hanya menjual suatu produk. Oke. Tapi pertama adalah bisa membangun produk, bisa membangun bisnis, bisa membangun komunitas, dan yang terakhir adalah network. Kenapa sih harus bisa gitu? Karena gini, kalau misalnya kita buat suatu platform dan kemudian si penggiat desa wisata ataupun penggiat pariwisata apapun ditopang oleh konsumen dan saling menguatkan, itu akan semakin bergulir. Tapi jangan salah, ini akan sekarang balik lagi, saya akan mencoba balik ke promosi. Konsep. Saya yakin bahwa cara promosi sekarang pasti akan jauh berbeda setelah ada COVID. Mungkin teman-teman yang udah tua bakal ingat bagaimana promosi sesudah bom Bali. Mohon maaf yang sudah tua, gitu kan, karena saya masih merasa muda. Bali sebelum bom atau teroris itu berjalan, itu adalah yang dipromosikan betapa indah, betapa bagus, ingin santai. Pertama itu. Tapi kemudian sudah bom, yang dipromosikan adalah kita sudah siap, kita sudah aman, kita sudah ada paramedik, kita sudah siap. Nah itu, jadi udah lewat deh untuk bercerita keindahan. Karena teman-teman mesti ingat bahwa kita di Asia Tenggara. Saya nggak usah jauh-jauh, saya akan bercerita Asia saja mengenai alam. Oke. Gunung, pantai, laut, sorry to say, Vietnam kadang lebih bagus. Thailand sama banget. Tapi kalau misalnya bercerita mengenai budaya, kita menang. Tapi dikasih tambah-tambah lagi bahwa kita sudah siap, kita sudah aman. Itu adalah cara promosi kita sekarang seperti itu. Kita sudah kembali. Kita sudah siap untuk menerima wisatawan. Kita sudah mempersiapkan polisi. Kita sudah mempersiapkan paramedik kayak gitu seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi mengenai platform. Biarkan masing-masing destinasi, biarkan masing-masing desa wisata untuk mengkonsep, untuk mempromosikan, untuk mempublikasikannya melalui konten dan konteks. Karena sebelumnya adalah kalau misalnya untuk mempromosikan suatu produk, contohnya nggak usah jauh-jauh, McD, Kentucky, minuman apa yang ijo-ijo itu tuh, kopi itulah, itu mereka mempergunakan konteks, bukan konten. Nah ini kata si Mardigu, ya Wowi, saya ngambil dari situ. Kita bakal balik lagi, kita justru bercerita, kita akan menjual konten, kita menjual given, kita menjual kenyataan bahwa yes, kamu bakal aman di sini. Yes, kita bakal sepi-sepian atau social distancing di situ, sehingga masing-masing dari desa wisata, masing-masing dari destinasi tersebut mempunyai value added, mempunyai nilai tambah yang berbeda. Itu yang unik-uniknya, itu yang harus dijual. Ini pendapat saya. Mohon maaf kalau misalnya saya salah analisis ataupun baca, tapi hal-hal seperti itu. Bercerita mengenai niche, bercerita mengenai ceruk pasar, silahkan bangga. Kalau misalnya itu saya nggak akan bercerita niche. Ceruk pasar, ini benar Pak Felix,
bahwa kita akan ini jujur aja Pak, I say this one is saya bilang ini adalah restart tourism, Mbak. Naik ke atas, Mbak. Restart tourism ini nih prinsip ekowisata sih baca aja. Cuma saya akan berbicara dari sisi saya. Ini adalah restart tourism dari nol semua. Perusahaan besar, kecil, desa wisata jadi, desa wisata berhitung ulang. Percaya. Akan berhitung ulang. Nah, berhitung ulangnya gimana restartnya? Karena gini, yang saya lihat ya, ini siap-siap nih desa wisata. Saya tidak mengecilkan desa-desa yang sudah jadi, desa-desa atau yang sudah besar. Saya tidak. Cuma yang saya amati adalah yang bakal booming. Oke. Yang bakal menjadi hidup adalah pertama untuk wisatawan. Dari pendapat saya, dari kacamata saya adalah akan mencari tempat yang sepi. Oke. Takut dong. Gitu kan, kecuali memang ada survei yang mengatakan bahwa 13% dari seluruh survei itu nggak peduli mau datang mau ada virus ataupun nggak ada virus, mereka akan datang. Itu yang 13%. Tapi bukan berarti di sana nggak ada protokol kesehatannya dong. Itu harus diterapkan. Nah, satu hal lagi di Indonesia saya lihat adalah masih belum adanya badan ataupun legalisasi ataupun yang bisa mengasesmen, yang bisa mengakses, yang bisa menyatakan bahwa desa tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ada. Belum ada. Sekarang bayangkan saja 75.000 desa wisata. Cara ngontrolnya gimana? Nggak usah jauh-jauh. Saya kemarin nanya ke Dieng, ke si Mas Alif. Kemudian saya nanya ke Mas Doto. Kemudian saya nanya ke Pak Moneng. Saya nanyanya, mereka rata-rata akhir-akhir bulan ini, trial, baru percobaan. Mas, Om Swastiastu, Pak Moneng tahu nggak Penting Sari kapan mau dibuka? Waduh, nggak tahu, Kang Dani. Kemudian saya nanya ke Pak Doto, Penting Sari. Mas Doto, tahu nggak? Ini berarti kan nggak ada koordinasi, Pak. Platform di sini juga bisa, which is nggak berarti platform, tapi adalah badan yang bisa menyatakan, yes, kamu sudah bisa dan sudah standar untuk membuka destinasinya. Itu belum ada. Jadi jalannya masing-masing. Nah, ini karena mudah-mudahan dengan ada kejadian ini, karena kan dari dulu adalah egosentris menjadi ekosistem. Dari dulu kan egosentris, ego, gua waktu dulu juga Menteri Pak Aya sama Kemendes sudah melakukan kerjasama. Begitu pas saya datang ke, emang iya Kang, udah kerjasama. Kapan? Berarti sosialisasinya. Oke, kita start ya. Buka tanggal berapa? Ini di platform ini juga harusnya ada. Tapi ya kita belum ada. Terus yang kedua adalah, ini ya, kalau misalnya saya wisatawan sekarang, pertama cari yang sepi, kemudian carinya adalah aksesnya yang mudah. Ingat loh, 13% tidak peduli, tapi bukan berarti mereka tidak peduli dengan protokol kesehatan. 13% yang tidak peduli ini akan jadi rebutan oleh 156 negara. Mohon maaf, cuma buat saya gila, ngeri loh. Kalau kita nggak punya daya jual, kalau kita nggak punya something unique, kalau kita tidak punya gain the trust, mendapatkan trust wisatawan untuk datang, oke, you come, datang sini, aman, kita nggak akan dapat. Ini bubble tourism aja saya nggak tahu, ini kelihatannya bakal ditinggalin dengan grafik kita naik. Jauh sama Vietnam. Ya nggak usah berbicara Vietnam atau New Zealand yang benar-benar mereka komit dari atasnya. Ini kan berarti atasnya benar-benar keras. Masa sih kita harus kayak di Bangladesh atau India nggak pakai masker, hajar gitu kan? Nggak mungkin juga. Pasti ribut. Nah, yang ketiga adalah, nah dari ketiga ini juga saya mungkin kalau saya untuk teman-teman desa wisata atau penggiat wisata akan ngecengnya adalah yang middle sama high. Kalau yang high agak berat, Mas Bro. Contohnya Ronaldo aja nyewa pulau, safe, beres mereka. Tapi yang middle-nya ini mereka harus sepi. Makanya ini kesempatan juga destinasi-destinasi yang baru untuk prepare, untuk mempersiapkan. Terus yang keduanya adalah aksesnya gampang, amenitasnya di situ ada puskesmas, ada macam-macam untuk mempermudah. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini balik lagi, betul bahwa ini adalah kesempatan untuk desa wisata di Indonesia yang 75.000.
itu potensial itu untuk mempersiapkan. Saya bukan berarti mengecilkan hati destinasi-destinasi yang udah jadi, forget it lah. Tapi ini kesempatan untuk desa-desa wisata yang kecil. Dan ini benar, Pak Felix juga betul bahwa ini adalah domestik. Justru kalau buat saya pribadi, domestik sendiri Pak, buat saya agak-agak berat. Yang sekarang tuh saya mikirnya bahwa this is the time, the rising atau kebangkitan dari wislok, wisatawan lokal. Yang Bapak bilang staycation nih. Jadi orang Bogor berarti mainnya ke Taman Safari, ke itu juga harus dihitung kapasitas berapa banyak. Karena idealnya adalah yang saya baca-baca di UNWTO atau apa, dari 100, dari whole populasi, itu paling banyak, itu hanya 1/3 diperbolehkan si wisatawan masuk. Ini kan ada sistem kesetaraan nih, antara yang punya rumah atau si desa wisata dengan si guest. Dua-duanya harus setara. Yes, harus setara. Karena pertama desa wisata adalah di mana si wisatawan tersebut stay, live in, tinggal bersama. Itu beda dengan bungalow ataupun hotel yang saya tinggal ya udah. Saya ngetok jam 6 pun, kalau misalnya contohnya di Ngelanggeran, nggak masalah karena adalah bersosialisasi ataupun they have a new family. Kalau di hotel jam 6, wah, gila loh, gue lagi tidur. Nah, di sini, Mas, teman-teman sekalian, yang saya lihat adalah bagaimana cara mereka menyiasati si kondisi ini, gitu kan? Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian. Saya yakin deh, yang pinter pun, dukun pun masih belum tahu akan kedepannya seperti apa. Cuma saya berharapnya adalah ini kebangkitan UKM kecil. Dan saya berharap banyak sebetulnya dari pas bulan 1, bulan kedua virus datang, pemerintah tuh menggaungkan bahwa yuk kita real kembali ke negara agraris. Petani yang berdaulat. Dalam artian petani yang berdaulat, kalau saya sih hanya simpel bahwa saya sampai sekarang bilang bahwa petani, teman-teman di desa itu adalah masih belum berdaulat. Kenapa? Pertama adalah bukan mereka yang menentukan harga pasar yang namanya berdaulat adalah mereka tahu, mereka menghitung, mereka dapat untung dan mereka bisa hidup sehingga mereka bisa menentukan harga. Itu baru berdaulat. Lalu yang kedua, ya selama ini Mas, ya saya terakhir adalah ke Cianjur, ke Sukabumi. Yang luar biasanya adalah teman-teman di desa tidak pernah kesulitan untuk makan. Sekali lagi, tidak pernah bingung untuk makan. Walaupun mungkin makannya terbatas, tapi mereka nggak pernah beli. Ayam sih seminggu 2 kali, seminggu sekali oke. Yang paling bahaya itu adalah miskin di kota. Garong, rampok. Nah itu saya berharapnya kemarin adalah trigger, yuk kita coba swadaya atau apa. Nah itu karena itu akan berkaitan dari perubahan mindset, perubahan paradigm, itu yang agak susah. Merubah paradigma dari old normal ke new normal ke better normal. Mesti apa, ngapain, bagaimana, itu inovasi. Ya, merubah paradigm itu paling susah, Pak. Bu, buat saya. Itu kan merubah kebiasaan. Itu butuh kita butuh bersama-sama untuk mencoba bahwa kita tidak akan pernah sama lagi dengan sebelum COVID. Apapun yang terjadi pasti berbeda. Kebayang kan, saya ke Banyuwangi, kemudian dari Kemiren ngirim ke saya, Kang, ini loh Kang kita sekarang. Saya ngelihat yang biasanya tanpa ada masker, yang tanpa ada shield, tiba-tiba ada. Wah, gila. Gitu kan. Mengenai virtual reality, Mas Felix, saya boleh nambahin ya Mas Felix ya. Jangan khawatir, itu hanya buat ngobatin kangen-kangenan aja Mas. Tidak akan pernah bisa terganti dengan kenyataan. Kayak pacar apa ini kan dielus-elus, terus tiba-tiba hanya hanya untuk mengobati kekangenan. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai inovasi. Mbak bisa tolong inovasi Mbak? Oke, inovasi ini berbicara mengenai inspirasi. Ini berbicara mengenai kreativitas. Ini berbicara mengenai analisis.
ini berbicara mengenai teknologi, ini berbicara mengenai development, ini berbicara mengenai teamwork, sampai akhirnya adalah tercapai suatu tujuan. Market, pasarnya sekarang udah nggak jelas. Experience, pengalamannya juga. Karena gini, kalau misalnya saya berbicara mengenai experience, ini yang berbangsa dari Foundation, bahwa di Indonesian Village Tourism, mengenai experience adalah, pertama adalah see, yang keduanya adalah feel, kemudian yang ketiga adalah explore. Saya datang nih, ngeliat, asik ya. Dan ngerasakan, oke deh, nanam padi asik juga ya. Kemudian baru explore. Itu adalah salah satu experience, tata cara step-step experience yang bakal didapatkan. Alhamdulillah sebelumnya saya dipercaya untuk percepatan wisata desa dan kota, jadi saya agak sedikit menguasai dan saya banyak belajar banyak dari Mas Ari Nekon, dari Kang Sapta, dari Taufan, macam-macam. Nah, di sini ada 4 variasi tema desa wisata yang dijalankan. Oke, di sini 67% adalah alam, kemudian 24% adalah budaya, 6% kerajinan, yang lainnya adalah macam-macam. Oke, nah ini. Pasti apapun juga adalah pertama alam. Tapi kalau misalnya hanya sekedar alam, nggak dapat experience, nggak ada yang membedakan, budayanya sama aja, itu dijamin bahwa si wisatawan tersebut hanya akan datang sekali. Oke, tapi kalau misalnya mereka engage dengan si desa tersebut, kalau misalnya di Tobasa, ini sebagai contoh, saya sempat tinggal beberapa bulan, hampir setahun di namanya Sigapiton yang sekarang jadi kaldera. Itu pertama saya masuk, itu berat. Maksudnya dengan berat itu ada tiga komunitas ataupun ada 3 badan sebelumnya masuk, tapi nggak berhasil, dan alhamdulillah Tuhan mungkin percaya saya atau teman-teman di sana juga mempercayai saya untuk kemudian menjalankan sehingga si Sigapiton tersebut bisa menjadi bagian dari kaldera. Nah, ini yang luar biasanya adalah ya si desa tersebut mereka nggak peduli. Biasanya untuk desa wisata atau apapun sebenarnya nggak peduli karena mereka hidup di situ, mereka nggak sadar dengan apa yang mereka punya, mereka tidak sadar dengan potensi yang mereka punya. Itu yang harus di bukan brainwash, yang harus diekspor sama mungkin teman-teman sendiri udah tahu pentahelix, gitu kan. Intinya gini deh Mas, simpelnya ini sebelum saya terakhir, ini bercerita mengenai keterlibatan masyarakat. Karena jujur aja Mas, saya sampai detik kemarin pun adalah saya masih menunggu pilot project di Banyuwangi. Dalam artian Banyuwangi itu di sini Kemiren gitu kan, bahwa keterlibatan masyarakat betul-betul ada. Jadi tidak hanya polisi, tidak hanya Satpol PP, tapi betul-betul si Pokdarwisnya terlibat. Saya juga ingin tahu sampai sejauh mana, tapi kan sampai sekarang kan mundur dan mundur juga, mereka belum tahu. Nah jadi Mbak Yufi, berapa menit lagi nih saya ada waktu? Masih lama Pak, kebetulan masih kita selesai jam 3 nih. Jadi boleh sampai jam 2, mungkin jam 2 lewat 40 Nyiksa nih mungkin ya Pak ya. Nyiksa ya, oke. Atau Bapak kalau memang sudah dirasa cukup, nanti kita langsung ke pertanyaan aja gitu Pak. Ya, jadi karena pertanyaan. Gitu. Oke, saya hanya satu aja Mbak. Ya, silakan Pak. Yang mesti kita tanamkan sekarang adalah pride and proud menjadi wisatawan lokal atau wisatawan domestik. Kalau perlu kayak si Selandia Baru atau apapun adalah untuk orang Indonesia selama berapa bulan atau sampai akhir tahun dilarang untuk keluar negeri wisata ya, terutama kalau travel bubble kan awalnya kan hanya bisnis. Tapi bisnis yang siapa tahu si wisatawan ikut, kurang lebih seperti itu dengan koridor-koridor, jadi nggak usah masuk karantin kayak gitu. Nah, yang saya harapkan sih ada kebijakan berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan deh. Nggak usah
dilarang dulu deh kita buat traveling keluar, tapi ke lokal Indonesia. Wah itu asal ada keluar proudnya, saya udah pernah ke sini, pride. Tanpa melupakan protokol kesehatan ya, itu buat saya luar biasa. Karena jujur aja Pak, bukannya saya ini agak sedikit curhat gitu kan. Selama 3 tahun saya bergabung atau 4 tahun di Kemenpar, dan semakin sering saya berjalan-jalan, ketemu sama teman-teman, ketemu sama saudara, jujur aja, kalau buat saya pribadi adalah saya makin cinta Indonesia, saya benar-benar bangga jadi orang Indonesia dan Indonesia kaya. Itu yang teman-teman nggak sadari. Gitu saja deh Mbak, silahkan saja ntar karena kalau misalnya kesimpulan sih banyak banget, sih nggak akan beres-beres. Tapi silahkan kalau misalnya kita discuss, yuk mari gitu kan. Kalau misalnya saya ada salah ataupun itu, tolong kasih tahu juga saya gitu kan, karena saya masih banyak belajar juga gitu kan. Monggo Mbak, ntar kalau misalnya tanya jangan di chat deh kalau bisa ya Mbak ya. Saya langsung ngedengar gitu aja, jadi asik. Iya boleh Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dhani atas pemaparannya sangat Saya jelas dan ya silakan Pak. Sangat jelas dan gamblang ya di sini, yang bisa diambil kesimpulan secara garis besar saja bahwa Pak Dhani ini memaparkan bagaimana sih konsep destinasi wisata di kemudian hari setelah adanya COVID-19 ini, yang jelas-jelas pasti akan berbeda dengan sebelum adanya COVID-19 ya. Ya, seperti itu. Jadi supaya destinasi wisata ini lebih lebih terbangun lagi, kembali lagi dengan konsep yang baru ya Pak ya, dengan promosi yang baru juga, jelas berbeda dengan promosi yang sebelumnya. Oke, mungkin saya tadi juga tertarik dengan Pak Dhani yang mengatakan bahwa perlu adanya legal atau badan sertifikasi yang menyatakan bahwa desa wisata tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan. Yang seperti kita tahu kalau hotel itu kan juga sudah ada ya Pak ya, untuk sertifikasi bahwa dia udah stay clean, sudah menerapkan protokol. Nah, ini saatnya mungkin untuk desa wisata juga mencontoh hotel yang mungkin bergerak cepat untuk beradaptasi dengan keadaan COVID-19 ini. Oke, baik. Mungkin langsung saja ke sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya, mungkin bisa di mute ya. Di chat sih sudah lumayan banyak nih pertanyaannya. Mungkin bisa permintaan Pak Dhani tadi supaya yang bertanya bisa di... Karena mohon maaf, ini komputernya kecil, jadi agak capek juga saya harus... Oh iya Pak. Baik. Silahkan ada yang mau bertanya, mungkin langsung di unmute aja, langsung bicara saja. Silakan, tadi ada pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa Ibu, silakan. Saya dari Mataram nih Bu, dari Lombok. Oh, jauh sekali Ibu ya. Lombok mana Bu? Saya di Lombok Barat Pak, tapi perbatasan sama Mataram gitu Pak. Saya terakhir pas tahun lalu tuh saya ke Lombok Tengah, Lombok Timur, sama lalu terus kemarin ketemu sempat sama Bang Tovan, lalu saya di Sembalun kayak gitu Mbak. Oh, ke Sembalun, Lombok Timur itu Pak. Iya pokoknya saya oke senang terima kasih Mbak. Ya. Ini saya hanya ingin bertanya saja kepada Pak Dhani masalah yang diungkapkan tadi ya. Sedikit aja, mungkin discuss aja mungkin Pak ya, hanya sharing. Perkenalkan dulu, nama saya Leli Sari. Kebetulan saya ngajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram di Lombok. Iya Bu, Ini saya dapat data misalnya sebagai langkah mitigasi menghadapi virus COVID-19 ini kan pemerintah atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan sudah menggelontorkan dana sebenarnya Pak ya, sebesar 500 M. Betul. Dana tersebut sebenarnya bisa disalurkan untuk stimulus untuk para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu kan agar bisa bertahan tujuannya hingga pandemi COVID berakhir. Pertanyaan kan berakhir juga kita nggak tahu sampai kapan. Ada juga, kenanya juga sekarang ada katanya ada COVID kedua gitu. Jangan Bu. Gelombang tapi kalau misalnya COVID tidak ya Pak ya, tapi itu ada isu-isu yang saya dengar gitu. Oke. Ya, dan Bali juga takut ini dengan COVID kedua ini ada gitu. Tapi kita mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak ya. Amin. Pemerintah daerah juga di sini kan sebenarnya harus siap untuk menghadapi kondisi adaptasi normal ini. Dan harus siap juga mempromosikan
bangun kembali juga sektor pariwisata. Ya. Seperti Bapak ketahui di Lombok ini kan 2 kali nih Pak ya, diterjang 2 tahun terakhir ini diterjang anjlok pariwisata. Pertama, kalau kita dengar pas gempa ya Pak ya, gempa 2018 itu belum pulih sekali, ditambah lagi dengan COVID-19 ini. Jadi 2 kali sudah jatuh tertimpa tangga gitulah istilahnya. Jadi cepat lari lagi, percaya Bu sama saya Bu. Ya, itu yang saya hadapi karena saya juga mengalami bagaimana gempa besar kemarin 2018 Agustus itu di Lombok itu sungguh memang bikin kita trauma sampai sekarang gitu kan. Pasti Bu, pasti. Ya, jadi wisatanya dalam 2 tahun terakhir ini juga anjlok ya, dan juga ditambah dengan COVID ini. Jadi saya ingin menanyakan upaya konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya kan untuk membangun kembali sektor pariwisata daerah, desa wisata. Karena saya lihat di sini apanya belum terlalu kelihatan sekali gitu. Pasti Bu, pasti Bu. Karena Pak Kadisi juga tadi aja, Pak, ya. Dia sharing. Ini Bu sekedar sharing. Mudah-mudahan kalau misalnya udah turun ataupun secepatnya turun, tolong kita awasi bersama. Ini di Sembalun tuh akan mendapatkan bantuan kurang lebih 1 miliar Bu. Di situ dari pemeliharaan toilet, tempat sampah, panjang Bu, gitu kan ya. Tapi Sembalun 1 miliar, lalu Senggigi 750 juta, kemudian dari Taman Narmada itu 1 miliar juga Bu. Mandalika itu 750 juta. Lalu Pantai Pink, asik. Ini 450 Bu. Kemudian Tanjung Aan. Ya. Itu 400 juta. Gili Kondo itu 500 juta. Kemudian Gili Nanggu itu 500 juta. Banyak Bu. Itu jadi sebetulnya dari situ saja sudah menunjukkan itikad baik gitu kan dari pemerintah untuk membantu Lombok gitu kan sampai ke Sumbawa. Tapi ya ini harus kita cermati bersama. Karena juga di situ juga ada Bang Taufan Rahmadi juga pasti insya Allah lah dia bakal coba untuk dia selalu kontak. Saya selalu kontak dengan Bang Taufan juga gitu kan Bu. Jadi ntar kalau misalnya ada apa-apa ntar saya coba kasih nomor telepon Bang Taufan karena Bang Taufan stay di situ. Gitu kan, gitu Bu. Kami sebagai pemerhati aja, saya kan seorang akademisi. Nggak apa-apa. Jangan pemerhati ya Bu. Gimana sih? Pelaku Bu, membantu, jangan perhatiin. Ayo bantu teman-teman Bu. Karena teman-teman ini juga lemah. Sebagai wujud pengabdian masyarakat sebenarnya. Setuju. Kewajiban Bu dari perguruan tinggi kita gitu. Udah nggak usah nyebut Tridharma, pokoknya harus terlibat Bu, bantu teman-teman di desa Bu. Saya minta itu deh. Gitu kan. Tapi ntar kalau misalnya ingin butuh data-data ini, monggo Bu, ntar Mbak Yufi tolong kasih tahu aja nomor telepon WA saya. Okay. Ini belum mudahan, ntar terakhir Mbak, bukan semudahan. Iya Pak, ya Pak. Oke, gitu Bu. Oke, silakan. Oke, Ibu. Makasih Ibu. Ngatur Tampiasi. Iya, sama-sama Pak. Oke, sudah cukup ya Bu ya. Oke, untuk penanya selanjutnya ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Bapak Nur Fajar Alamsyah. Silakan mungkin bisa disuarakan di mute. Pertanyaannya bagus nih. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya dari Nur Fajar Alamsyah dari Asahan Sumatera Utara. Dari Asahan? Iya Bu. Oke Bang, kalau jadi saya akhir bulan ke Sumut, tapi saya ke Toba dulu deh. Oh, insya Allah. Saya ketemu. Saya terakhir yang di Asahan yang perahu itu apa? Arung jeram terakhir gimana Bang? Iya, Arung jeram. Abang masuk Kokdarwisnya nggak Bang? Enggak Mbak, ini anak apa aja, jadi apanya aja. Oke. Sebagai prestasinya dia. Oke, silakan Bang. Gini Pak Dian, mengenai wisata ini kan kita sudah menerapkan istilahnya protokol kesehatan kan gitu kan, dan mulai dari persiapan penjaganya semua itu sudah protokolnya sudah siap semuanya kan gitu. Namun jadi persoalannya terlalu membludaknya pengunjung ini akhirnya jadi kewalahan gitu dia. Oke. Nah mungkin ada nggak yang bisa strategi itu yang bisa mengatasi itu seperti itu dia. Oke. Lalu yang kedua tadi gini nih, mengenai prinsip-prinsip ekowisata tadi kan ada penglihatan masyarakat, ada ekonomi, ada edukasi dia kan gitu dia. Nah sementara di sini kan gini, sebagai contoh kalau dia di antara salah satunya itu tidak mendukungnya, misalnya berkurangnya ekonomi gitu dia kan. Yes. Lalu
pendidikan anak-anak, misalnya anak-anak menginginkan lokasi itu gitu loh. Sementara masih ada kejadian seperti ini. Ada nggak yang bisa dijelaskan bagaimana cara yang terbaiknya gitu dia? Terima kasih gitu. Yang kedua Bang, Sentawi Bang. Yang kedua, saya nggak ngerti anak menginginkan lokasi itu. Iya, untuk nilai edukasinya kan anak-anak misalnya untuk wisata ke lokasi wisata tersebut untuk mengadakan kegiatan studi wisata gitu dia. Halo Bang. Oke. Adanya seperti ini, jadi anaknya pun bingung gitu, nggak diperbolehkan misalnya. Ada nggak trik yang lain gitu? Halo Bang. Sebenarnya gini Bang, saya akan mengambil yang saya alami, yang sempat saya terlibat, yang saya tahu persis adalah Desa Wisata Ngelanggeran, Bang. Ini berbicara mengenai kapasitas wisatawan berapa banyak. Saya mau tanya Bang, Abang udah pernah berhitung belum kapasitas? Bang, halo, kok diem? Iya. Oh, emang di pause. Oh, sorry. Iya. Udah pernah berhitung belum? Kapasitas ideal tempat Abang tuh berapa banyak? Karena saya nggak bisa ngebantu ini, Bang. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya Ngelanggeran, mereka sudah berhitung kapasitas maksimalnya berapa, sampai akhirnya adalah si warganya capek. Karena capek gini, Bang. Kaum alay pun mereka masuk. Karena dulu inget harganya kurang lebih 3.000 atau berapa, saya lupa ya. Iya. Dengan Mas Ari, dengan Mas Handok, yaitu datang. Masyarakat capek. Masyarakat nggak jelas. Oke. Iya. Kaum alay banyak. Sampai Iya. akhirnya adalah kalau misalnya itu kan ada Pok Darwis kan ada rapat mingguan kayak gitu kan Bang ya. Iya. Ditentukan maka harga tiket akan dinaikkan. Waktu itu sampai 10.000 atau berapa ya Bang? Bang percaya kata Abang pendapatan Desa Ngelanggeran waktu itu naik atau turun Bang? Pada saat sekarang ini dia Bang? Enggak. Pas pada saat harga tersebut dinaikkan. Meningkat. Meningkat, walaupun si wisatawannya turun kan Bang? Iya. Masyarakat bisa istirahat nggak? Bisa banget. Nah itu hal-hal kayak gitu Bang. Tapi sudah Abang harus dipastikan. Karena gini Bang, kita akan beralih dari kuantitatif jadi ke kualitatif. Jadi yang sekarang dijual tuh not just bukan angka Bang. Tapi adalah kualitas Abang atau kualitas kita bagaimana melayani wisatawan. Nah, cilakanya sumber daya manusia kita masih belum cukup mumpuni, Bang. Ya, betul. Ini PR banget, Bang. Itu. Buat engage, buat standar bagaimana sih cara biar si wisatawan puas, customize. Yes, customize. Iya. Service dengan engage, saya balik lagi ini, Bang. Saya hampir lupa. Saya di Sigapiton, silakan dicek, tapi nggak tahu sekarang ada. Saya di situ buat tim good buyers. Iya. Kang dadahin ya Bang ya. Itu saya kumpulkan di situ anak-anak SD sampai SMP karena nggak yang terlalu besar udah bukan disebut good buyers. Tugas mereka adalah pas pada saat tamu datang, mereka datang. Si anak-anak, halo Mister. Iya. Okay. Mereka pulang pun adalah per anak saya bayar 3.000 perak Bang. Tapi saya nggak bilang ke wisatawan, itu anak-anak itu saya bayar 3.000. Kagak Bang. Itu adalah engagement, keterikatan dari gila saya benar-benar dianggap di sini kayak gitulah Bang. Iya. Nah, Abang kreasi kayak gitulah. Ntar kalau misalnya saya jadi ke sana saya otak Abang deh. Insyaallah. Tapi jauh juga sih Asahan Amilum daerah situ. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, kalau bisa dengan gini, daerah terkenal di sini daerah kami kan ada namanya air terjun Ponot gitu dia kan. Halo Bang. Gitu Bang. Gitu, tapi intinya naikin aja Bang. Selama Abang yakin servis Abang bagus, kualitas pelayanan Abang bagus, tempatnya bersih, protokol keamanan jalan, naikin Bang. Kita berhitung dan akan melihat. Tapi satu hal lagi adalah Abang harus tahu carrying kapasitas minimum dari tempat Abang berapa. Itu kita baru bisa berhitung. Iya, betul. Gitu Bang. Mulai dari orang Bang. Makasih banyak atas infonya. Sama-sama. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita langsung ke penanya selanjutnya. Ini ada Ibu Maria Olga J. Limun, MPD. Silakan. Mungkin bisa di-unmute. Bisa langsung bertanya kepada Pak Dani. Halo Ibu.
Mana nih Bu Maria Olga? Mungkin saya bacain aja ya Pak Dani ya, orangnya nggak nyaut. Oke, pertanyaannya, di era normal masih banyak masyarakat yang misperception tentang term tersebut, yang mana mereka berpikir bahwa new normal means normal dan sudah recover dari pandemik ini. Sementara sosialisasi dan juga edukasi dari pemerintah juga tentang new normal ini masih minim, dan hal ini akhirnya berdampak pada perilaku wisatawan, sedangkan pemulihan pandemik ini butuh kerjasama dari semua stakeholder. Bagaimana dengan hal ini menurut Pak Dani? Silakan. Kalau mau jujur, saya berapa minggu yang lalu saya ke Bogor juga saya kaget. There's no mask, there's no social distancing. Kemudian baru juga saya mau lapor ke Bu Eka Lydia di itu. Tapi malah, Kang, di sini banyak banget, Kang. Satu hal adalah hal ini tidak bisa diserahkan kepada polisi saja, kepada pemerintah saja, tidak. Di sini ada pentahelix, di sini ada mahasiswa, di sini ada dosen. Itu kan, ya kalau misalnya, makanya saya agak-agak tadi ditekankan bahwa tolong ubah, ini mungkin udah saatnya kita dari egosentris ke ekosistem yang saling mendukung, saling membantu. Gitu. Ini nggak bisa disalahin kok masyarakat ya, kasarnya juga masyarakat. Mereka memilih pemimpin yang pinter, lebih pinter dari mereka, bukan berarti mereka harus dibodoh-bodohin lagi, itu kan keterlaluan. Ini tanggung jawab kita bersama, Mbak. Gitu ya. Jadi saya mau ngejawabnya juga bingung. Memang awareness kita, awareness apa, kesadaran kita rendah kok. Vietnam udah turun, Malaysia, Indonesia kan deng gitu. Kalau yang lebih tragis adalah yang di Sulawesi yang meninggal COVID dicegah terus diambil. Coba silahkan kita telaah ada atau tidak di negara tetangga yang seperti itu. Nggak akan ada. Gitu, Mbak. Oke, baik ya Pak. Mungkin ya memang karena di Indonesia ini ya itu Pak, orangnya juga awareness-nya kurang ya Pak ya. Jadi memang harus pertama ditumbuhkan itu yaitu kesadaran dan betapa pentingnya dan berbahayanya COVID-19 ini untuk orang lain juga gitu ya Pak. Jadi sama-sama nanti semua pihak menyadari gitu ya Pak untuk betapa sekarang pentingnya saya mau nanya, kita menerapkan Mbak, ini semua. Satu ya, saya mau nanya Mbak. Iya, silakan Pak. Oke ya, jujur Mbak. Mbak selama minggu ini atau minggu kemarin pergi kemana aja Mbak? Saya jujur sih Pak ke supermarket aja karena memang kebutuhan. Mbak ngelihat nggak ada yang pakai masker atau bebas tanpa masker? Ada nggak? Ada beberapa banyak, sih Pak. Banyak, iya. Okay. Terutama karyawannya juga. Mbak ngingetin nggak? Oh, kalau saya sih. Nah, itu cara-cara mengingatkan. Jadi kita hanya mengingatkan, tapi bukan berarti kita menggurui. Nah, itu yang kita sama sekali nggak ada. Jadi bukan kok dibuka gitu. Nah, kayak gitu aja sih. Iya, kadang kan soalnya kalau kita mengingatkan malah dimarahin balik ya Pak. Apa sih? Ada lagi? Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin untuk pertanyaannya, untuk sesi tanya jawabnya cukup sekian saja. Mungkin nanti sebelum kita selesai, kita nanti ada screenshot, jadi kayak seperti foto bersama ya Pak ya. Mbak, minta tolong ya? Kalau misalnya tolong aja di nomor telepon saya, Instagram saya, atau Facebook, biar saya Facebook fallback juga buat teman-teman di sini. Terima kasih. Nanti akan bisa dilihat ya progresnya sampai sejauh mana, karena kita akan proses sertifikat itu 7 hari kerja. Nanti bisa dilihat di link di email pada saat awal registrasi ya. Jadi nanti di situ bisa download sertifikat dan link materi akan kita sertakan di situ. Baik, terima kasih kepada Pak Felix yang sudah memberikan materi ya Pak ya, terima kasih banyak. Kemudian kepada Pak Dani juga yang siang hari ini juga sudah cukup sangat jelas dan gamblang ya memaparkan materi-materi bagaimana sih destinasi wisata yang baik gitu, yang bisa beradaptasi dengan
keadaan adaptasi baru ini, begitu. Ya mungkin kita langsung, oh ya sebelumnya mungkin ini ada pengumuman untuk penanya terbaik ya. Yang ada 3 penanya terbaik. Yang pertama itu ada Bapak Michael Limboto, kemudian ada Bapak Nur Fajar Alamsyah, kemudian ada Aditya Darmastra Rudiawan. Ya, kemudian untuk door prize-nya itu ada Sahlan Muhammad Al-Fatih dan Hilma Meilani. Ya, nanti untuk hadiah apa yang akan didapatkan nanti bisa langsung menghubungi kontak ke Miss Rima ya. Miss Rima itu yang kontaknya ada di brosur, bukan brosur apa, banner yang kita kemarin sebarkan. Baik, terima kasih pada para peserta, narasumber, dan panitia yang sudah mengarrange acara webinar ini sedemikian rupa. Mungkin saya juga sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, dan terima kasih. Sebelumnya mungkin kita akan screenshot bareng ya, jadi foto bareng. Dibuka semuanya untuk para peserta videonya ya, jadi kita bisa foto sama-sama semuanya. Diaktifkan videonya. Senyum Mbak, gitu bilang. Ada bapaknya nih kayaknya. Udah semua belum nih ya? Udah. Udah semua ya? Udah aktifkan videonya ya? Oke, nanti saya kasih aba-aba ya untuk 1, 2, 3, di hitungan ketiga kita semua senyum ya, yang cantik, yang ganteng. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya kepada para peserta, para narasumber. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Oke, jadi memang bisa ditahan dulu bagian linknya Mas Tito karena beberapa pertanyaan bisa di back. Oke, beberapa pertanyaan mengenai di mana kita bisa mendapatkan info mengenai equipment lagu, bahkan ini ada yang tertarik sampai ke Malaysia dan Dubai ya. Jadi teman-teman silakan bisa di capture dulu bagian ini, ya, di capture
lecture, teman-teman mau cari info, kemudian bisa di next slide, Mas Tito. Oke, ini adalah sosial media ya. Jadi teman-teman